Pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang tingkat pendapatan suatu daerah bahkan sampai di tingkat negara. Di Indonesia, pariwisata sebagai sektor penopang ekonomi. Menurut Kementerian Pariwisata, pada tahun 2018 lalu, sektor pariwisata di Indonesia berhasil menyumbangkan sebanyak 19,29 miliar atau hampir mendekati dengan jumlah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu 20 miliar. Pada tahun 2017, sektor pariwisata di Indonesia berhasil menyumbangkan sebanyak 4,23 miliar. Sedangkan pada tahun 2016, pariwisata Indonesia menyumbangkan 3,64 miliar. Jika kita melihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, tentunya sektor pariwisata terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari sektor pariwisata di Indonesia yang berhasil dalam pemenuhan hal kebutuhan, yaitu dari segi penginapan, baik dari transportasi, tempat makan, sarana hiburan, dan tentunya pusat oleh-oleh. Hal inilah yang menyebabkan pariwisata Indonesia banyak menyerap tenaga kerja. Namun, perkiraan tersebut kini hanyalah sebuah angka. Sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, segala sektor mengalami penurunan hingga kerugian, termasuk juga sektor pariwisata. Dampak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia ini sangat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk juga para pekerja di sektor pariwisata. Karena jumlah wisatawan mancanegara maupun domestik mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada bulan Februari 2020 lalu, jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan hingga 500.000 orang dari akhir bulan Desember 2019. Jumlah tersebut tercatat turun sekitar 29%. Berkurangnya jumlah wisatawan yang berlibur, tingkat okupansi hotel di Bali pun mengalami penurunan dari 63% di akhir bulan Desember 2019 menjadi 46% di akhir bulan Februari 2020. Penurunan drastis di sektor pariwisata kemudian menimbulkan sikap pesimis terhadap nasib masyarakat di masa depan. Banyak yang merasa frustasi karena ladang pekerjaannya ditutup sementara. Semua dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini sangat berimbas pada sektor perekonomian di Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang hanya mengandalkan sektor pariwisatanya saja. Menyikapi berbagai kesulitan yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, aplikasi Bali Tourism 360 derajat dirasa sangat cocok untuk dijadikan sebagai opsi yang dapat menangani tingkat perekonomian di Indonesia yang sedang anjlok. Karena visi dari aplikasi ini sendiri adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Dengan basic teknologi virtual, aplikasi ini menawarkan wisata secara online atau dalam jaringan. Pemilihan daerah Bali sebagai lokasi Bali Turis 360 derajat merupakan hasil pemikiran bahwa Bali menyumbangkan banyak sekali devisa untuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Bali terkenal akan pariwisatanya sampai di tingkat mancanegara, menyebabkan pariwisata Bali sebagai pariwisata yang sangat menarik dan nyaman untuk berlibur. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster pada tahun 2019 lalu, pariwisata Bali berhasil menyumbangkan sebanyak 75 triliun untuk devisa negara. Jika kita lihat devisa negara pada tahun 2019 lalu yaitu sekitar 270 triliun, artinya Bali menyumbangkan 28,9%. Tentunya angka tersebut bukanlah angka yang sangat sedikit. Kita bisa melihat Bali terkenal akan pariwisatanya menyebabkan daerah Bali rawan terjadinya goncangan dari sektor ekonominya. Karena kita lihat para penduduk Bali bekerja dalam sektor pariwisata. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 saat ini, pariwisata Indonesia sangat mengalami kemerosotan. Tentunya hal ini juga dirasakan oleh pariwisata di Bali. Filosofi logo aplikasi Bali Tourism 360 derajat. Yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran memberikan arti bahwa yang ditawarkan dalam aplikasi Bali Tourism 360 derajat adalah wisata yang dapat diakses secara 360 derajat. Hanya dengan berdiam diri di rumah saja, para pengunjung dapat menikmati sensasi liburan secara nyata. Yang kedua adalah ikon Bali. Gambar yang identik dengan Bali menjadi tampilan khas dalam aplikasi Bali Tourism 360 derajat, di mana keberagaman, budaya, serta kecantikan alam yang ada di Bali tergambar secara jelas di dalam aplikasi ini. Tiga adalah kata tourism. Kata tourism sendiri digunakan untuk memperjelas bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pariwisata, sehingga para pengunjung dapat dengan mudah mengartikan pariwisata yang disuguhkan dalam aplikasi ini. Untuk mengakses aplikasi Bali Tourism 360 derajat, para pengunjung diharuskan untuk memiliki akun dengan memasukkan email serta password sebagai keamanan akun. Setelah itu, para pengunjung diharuskan untuk melengkapi profil seperti nama, ID tour, dan juga akun pembayaran online seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Terhubung dengan akun pembayaran online, aplikasi Bali Tourism 360 derajat memiliki beberapa pilihan
pilihan paket yang dapat diakses oleh para pengunjung. Yang pertama adalah Rp5.000 untuk satu tempat wisata dan pusat oleh-oleh. Yang kedua, Rp15.000 untuk 3 tempat wisata dan pusat oleh-oleh. Yang ketiga, Rp20.000 untuk 5 tempat wisata dan pusat oleh-oleh. Serta yang keempat adalah Rp30.000 untuk 5 tempat wisata, pusat oleh-oleh, dan juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Bali Turis 360 derajat memiliki 3 fitur utama, yaitu objek wisata, mulai tur, dan pengaturan. Dalam objek wisata, para pengunjung bebas memilih pariwisata mana saja yang akan mereka kunjungi. Karena dalam objek wisata ini, pengunjung disuguhkan dengan pilihan pariwisata yang banyak sekali, mulai dari Pantai Kuta, Danau Brata, Tanah Laut, Pura Besaki, Museum Bali, pusat oleh-oleh, dan masih banyak tempat lainnya yang akan memanjakan mata kalian. Fitur yang kedua yaitu mulai tur. Di sini para pengunjung akan menikmati pariwisata Bali dengan 360 derajat di gawai kalian masing-masing. Untuk fitur yang terakhir yaitu pengaturan, di sini para pengunjung bebas untuk menampilkan tampilan semenarik mungkin di aplikasi kalian masing-masing. Bisnis model Canva dalam aplikasi Bali Turis 360 derajat menyediakan key aktivitas utama yaitu virtual tour dan key aktivitas pendukung yaitu online shop. Untuk key resources kita memberikan 1 kali diskon kunjungan kepada para pengunjung yang sudah 10 kali kunjungan. Serta untuk partner kita dalam program ini meliputi pemerintah Kota Bali, Dinas Pariwisata Kota Bali, agen wisata di Bali, sarana transportasi yaitu pengiriman barang, pusat oleh-oleh di Bali, dan tentunya perusahaan wifi karena kita akan menggunakan tur virtual. Untuk customer segmen kita yaitu pasar terbuka, yaitu para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, sekolah maupun universitas di bidang pariwisata, dan tentunya masyarakat lokal Kota Bali. Nah, bagaimana cara kita untuk menarik customer tersebut? Tentunya kita menggunakan channel yaitu media sosial, instansi pemerintah, komunitas, dan tentunya kita akan membuat katalog dengan semenarik mungkin. Untuk customer relation dimulai dari pelayanan yang ramah, respon yang cepat, serta pembuatan video tutorial semenarik mungkin, dan tentunya akan pemberian hadiah kepada para pengunjung yang terpilih secara berkala. Sementara untuk cost structure dalam bisnis ini yaitu biaya pengiriman barang, penggunaan jaringan internet, serta pengembangan tempat wisata. Sementara untuk revenue stream kita ada 3 poin yaitu pembelian tiket wisata, pengiriman barang, serta pembelian oleh-oleh. Analisis SWOT dari aplikasi Bali Tourism 360 derajat. Ditinjau dari strength atau kelebihannya, yang pertama, dukungan oleh sumber daya alam, pariwisata Bali memiliki kekayaan yang sangat melimpah ruah. Kedua, dukungan untuk terus meningkatkan pariwisata di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dukungan untuk terus meningkatkan hasil kerajinan tangan yang ada di Bali dan juga Indonesia. Ditinjau dari weakness atau kelemahannya, yang pertama, kurangnya dana operasional, kedua, terbatasnya sarana dan prasarana, dan yang ketiga adalah sangat bergantung pada jaringan internet. Ditinjau dari opportunity, yang pertama, yaitu meningkatnya sektor perekonomian akibat dari pemanfaatan teknologi saat masa pandemi. Yang kedua, mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Bali. Ditinjau dari threats, yang pertama, yaitu muncul rasa bosan saat proses virtual touring. Yang kedua, terkendala oleh jaringan internet. Dan yang ketiga adalah jasa pengiriman yang terkesan lama. Strategi Strange Opportunity. Aplikasi Bali Tourism 360 derajat menjalin hubungan kerjasama yang baik dari beberapa pihak yang telah terlibat dalam bisnis aplikasi Bali Tourism 360 derajat. Kemudian strategi Weakness Opportunity, yaitu melakukan promosi segencar mungkin melalui media sosial, media cetak, televisi, dan radio untuk menarik minat dari wisatawan. Selanjutnya, Strange Tricks, yaitu menjalin relasi dengan beberapa pihak yang telah turut andil dalam pembuatan bisnis aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah Weakness Tricks, yaitu memberikan sensasi baru dalam aplikasi Bali Tourism 360 derajat.